Undang-Undang Ibu Kota Negara telah disahkan para legislator DPR RI di Jakarta pada Selasa, tanggal 18 Januari 2021 lalu. Namun, muncul koalisi masyarakat Kaltim menolak IKN. Koalisi gabungan beberapa lembaga aktivis lingkungan di Kaltim ini menilai Undang-Undang IKN akan jadi ancaman ruang hidup masyarakat maupun satwa langka yang berada di lokasi proyek IKN, yakni di Kabupaten Penajam, begitu juga dengan daerah penyangga, yakni Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan. Selain itu, menurut koalisi, mega proyek IKN juga berpotensi menggusur lahan masyarakat adat, terutama masyarakat adat suku Balik dan suku Pasir, serta warga transmigran yang bermukim di wilayah Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, lokasi proyek IKN dibangun. Pertanyaannya adalah, siapa yang diuntungkan dalam mega proyek ini? Pada video kali ini, kita akan mundur sejenak dan melanjutkan pembahasan video sebelumnya, bagaimana oligarki batubara mengeratkan tentakelnya di Pulau Kalimantan. Permasalahan ada pada oligarki ini. Sebagaimana dipahami dalam sains iklim, CO2 dapat terjadi di mana-mana akibat kondisi kehidupan yang berubah drastis. Berdasarkan aneks yang dikeluarkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change, satu-satunya sumber energi yang disebutkan dalam film Sexy Killers adalah energi terbarukan, khususnya energi surya. Klaimnya adalah energi surya lebih bersih dan berkelanjutan, mengingat energi surya memanfaatkan potensi alami, yakni sinar matahari, bukan pada proses pembakaran. Menangkap panas matahari dan mengonversinya menjadi listrik dianggap menjadi alternatif lebih bersih daripada PLTU. Sentimen seperti ini berulang di mana-mana ketika energi surya dan bayu, panel surya dan turbin angin didaulat sebagai juru selamat bagi penduduk bumi dari kisruh energi fosil dan climate change. Nyaris seluruh pembicaraan tentang energi alternatif akan melibatkan energi terbarukan. Namun, klaim ini bermasalah secara hukum fisika. Energi terbarukan memiliki kepadatan energi yang rendah. Dibutuhkan lahan yang sangat luas untuk bisa mengumpulkan energi dalam jumlah yang memadai, bahkan jauh lebih luas daripada sebuah PLTU batubara.
Sedikit banyak hal ini akan berdampak pada ekosistem di sekitarnya. Selain itu, keandalan energi terbarukan pun rendah. Tidak ada listrik yang bisa dibangkitkan ketika cuaca mendung, hujan, malam hari, maupun ketika angin tidak berhembus. Bagaimana para advokat energi terbarukan ini menjamin ketersediaan listrik yang memadai bagi masyarakat? Padahal, kebutuhan listrik itu 24 jam, bukan semata ketika cuaca mendukung. Jika solusi yang ditawarkan adalah baterai, maka patut diketahui bahwa litium dan kobalt, bahan baku utama baterai, ditambang dan diproses dengan konsekuensi pengerusakan lingkungan yang tidak kalah mengerikan dibandingkan dengan tambang batu bara. Nampaknya, film ini tidak benar-benar dimaksudkan untuk mencari alternatif dari batu bara. Sebaliknya, Sexy Killers kental sekali dengan membawa agenda sosialisme yang merupakan antitesis dari kapitalisme. Alih-alih menawarkan alternatif energi, kalangan sosialis ini tampak seolah ingin membawa peradaban manusia mundur ke era pertengahan. Mereduksi penggunaan energi secara habis-habisan dengan hanya mengandalkan suplai energi dari energi bersifat diffuse dan sangat bergantung dengan kondisi alam. Berdalih untuk menjaga lingkungan, kalangan sosialis ini justru membawa pemikiran neo-Malthusian. Pemikiran ini beranggapan bahwa perkembangan penduduk secara terus-menerus akan menyebabkan society collapse. Sementara, perkembangan penduduk sendiri linier dengan berlimpahnya energi yang meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemikiran ini bukanlah pemikiran yang baru. LSM lingkungan berbasis di Amerika Serikat, Sierra Club, puluhan tahun lalu beranggapan bahwa energi yang murah dan melimpah akan merusak alam, sehingga mereka mati-matian menentangnya. Kedok yang digunakan? Ya, isu lingkungan. Fakta ini tampak dari postingan yang diunggah akun Instagram Watchdog yang mengambil beberapa tangkapan layar Twitter testimoni pasca menonton Sexy Killers. Beberapa komentar penting ada pada motivasi untuk tidak mengeluh ketika terjadi pemadaman listrik dalam waktu yang lama dan usaha penghematan energi sebesar-besarnya. Padahal, konsumsi energi Indonesia belum terlalu besar dan pemerataannya pun buruk. Konsumsi listrik per kapita hanya sekitar 1.100 kWh, sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara maju yang mencapai 5.000 hingga 7.000 kWh per kapita. Lalu, bagaimana mungkin konsumsi yang masih rendah ini dipaksa untuk tidak mengeluh dan menghemat habis-habisan? Realitanya, penghentian besar-besaran terhadap suplai energilah yang akan menyebabkan society collapse. Penduduk bumi yang terbiasa dengan kondisi energi seperti sekarang tidak bisa menerima perubahan kondisi suplai energi secara drastis. Chaos, kelaparan, hingga perang dapat terjadi karenanya dan sangat mungkin menyebabkan populasi bumi berkurang. Inilah yang kemudian disebut sebagai Malthusian Catastrophe. Kontrol populasi sehingga populasi manusia cukup rendah untuk bisa selaras dengan alam. Pertanyaannya, apa perbedaan antara Malthusian Catastrophe dengan genosida? Alternatif yang ditawarkan oleh kalangan sosialis mungkin mampu bersahabat dengan alam. Namun, solusi tersebut tidak ramah terhadap peradaban manusia. Dengan kata lain, sosialisme sama tidak manusiawinya dengan kapitalisme. Hanya beda bentuk kejahatannya saja. Jika energi fosil tidak ramah lingkungan dan energi terbarukan tidak ramah peradaban, maka apa yang ramah pada keduanya? Jawabannya hanya satu: energi nuklir. Moda energi yang jarang sekali dilirik oleh kalangan kapitalis maupun sosialis.
Energi nuklir mampu menyediakan keunggulan energi fosil yang padat energi, bahkan lebih baik. Kepadatan energi nuklir jutaan kali lebih tinggi dari energi fosil. Keluaran listrik dari energi nuklir pun konsisten, karena merupakan pembangkit termal. Namun, energi nuklir tidak melepaskan polusi dan CO2 yang membahayakan manusia, lingkungan, dan juga iklim. Tambang bahan bakar nuklir, yakni uranium dan thorium, jauh lebih ramah lingkungan. Mengingat energi yang dilepaskan nuklir sangat tinggi, konsumsi bahan bakarnya bahkan sangat hemat. Otomatis, kebutuhan penambangan bahan bakar pun jauh berkurang. Energi nuklir membawa keunggulan-keunggulan energi fosil dan energi terbarukan sekaligus, minus kelemahan keduanya. Namun, mengapa energi nuklir tidak populer? Lagi-lagi kembali pada kapitalisme dan sosialisme itu sendiri. Para kapitalisme pengusaha batubara tahu ancaman energi nuklir pada bisnis mereka. Jika nuklir dibiarkan berkembang, maka bisnis energi fosil akan mati. Siapa yang mau membeli batubara mereka ketika masyarakat lebih senang dengan nuklir yang minim polusi dan murah? Sementara, berkecimpung di rantai bahan bakar nuklir tidak akan menguntungkan dibandingkan dengan energi fosil. Kebutuhan bahan bakar nuklir yang sedikit dan harga bahan bakar nuklir yang murah membuat keuntungan dari rantai pasokan bahan bakar berkurang drastis. Belum lagi, rezim nuklir internasional dalam bentuk International Atomic Energy Agency membuat usaha eksplorasi bahan bakar nuklir lebih sulit lagi. Tidak ada insentif untuk masuk ke sektor nuklir. Maka mereka melakukan segala cara untuk menghambat pertumbuhan energi nuklir dengan menebarkan berbagai fitnah, hoax, misinformasi, dan lain-lain untuk membuat publik menolak nuklir. Isu-isu keselamatan nuklir, 3 Mile Island, Chernobyl, Fukushima, radiasi nuklir, limbah nuklir, dan lain sebagainya digembar-gemborkan untuk memprovokasi ketakutan masyarakat. Sosialisme tidak lebih baik. Nuklir mampu menyuplai energi murah dan berlimpah yang merupakan ketakutan terbesar bagi mereka. Selain itu, nuklir dianggap sebagai bentuk dari arogansi kapitalisme, padahal mereka jelas-jelas menentangnya. Karena itu, kaum sosialis juga melancarkan berbagai fitnah dan hoax untuk menakut-nakuti masyarakat akan nuklir, menggunakan strategi fear of the unknown agar publik ketakutan secara irasional. Lucunya, kaum kapitalis dan sosialis menyerang nuklir dengan bahan yang sama. Maka tidak heran, nuklir sulit sekali berkembang di alam kapitalisme. Sosialisme sama sekali tidak bisa menjadi alternatif harapan, karena penentang mereka pun sama kerasnya. Kisruh dunia energi merupakan masalah teknis serta ideologis. Secara teknis, energi fosil dan energi terbarukan sama-sama memiliki titik lemah yang mengancam entah lingkungan atau peradaban. Secara ideologis, kondisi ancaman tersebut terus dipelihara oleh mabda kapitalisme maupun sosialisme. Kedua ideologi tersebut hanya menimbulkan masalah, tetapi tidak mampu memberikan penyelesaian. Untuk menghentikan kebodohan yang merajalela ini, diperlukan perspektif lain di luar kedua mabda tersebut. Perspektif tersebut adalah Islam. Dalam Islam, pengelolaan sumber daya energi terikat dengan 2 kriteria. Pertama, pemilik sumber daya energi adalah umat, dan pengelolaannya dilakukan oleh otoritas negara. Yang kedua, pemanfaatannya tidak boleh menyebabkan kondisi bahaya. Syarat pertamanya adalah bahwasannya sumber daya energi yang melimpah merupakan kepemilikan umum. Rasulullah SAW bersabda, kaum muslimin berserikat dalam 3 hal: air, api, dan padang gembalaan. Hadis riwayat Ahmad.
termasuk dalam api pada hadis ini adalah sumber energi. Hadis ini menekankan bahwa umat Islam berserikat dalam energi. Dengan kata lain, energi adalah kepemilikan umum. Ketika suatu hal menjadi kepemilikan umum, maka diharamkan bagi individu untuk mencegah individu lain untuk mengaksesnya. Kepemilikan swasta, sebagaimana lazim pada mabda kapitalisme, adalah bentuk pencegahan individu dari mengakses haknya. Maka, kepemilikan seperti ini jelas dilarang oleh syara. Demikian pula, sumber daya energi tersedia secara melimpah. Keberlimpahan ini menjadi ilat atas keharaman individu untuk menguasai sumber daya tersebut. Dari Ibnu Al-Mutawakkil bin Abdul Madan, dari Abyad bin Hammal radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia, Abyad bin Hammal, mendatangi Rasulullah SAW dan meminta beliau agar memberikan tambang garam kepadanya. Nabi pun memberikan tambang itu kepadanya. Ketika Abyad bin Hammal radhiyallahu anhu telah pergi, ada seorang laki-laki yang di majelis itu berkata, "Tahukah Anda apa yang telah Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya Anda telah memberikan kepadanya sesuatu yang seperti air mengalir." Lalu Rasulullah SAW mencabut kembali pemberian tambang garam darinya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Dalam hal pengelolaan sumber daya energi, tidak mungkin tiap individu memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelolanya sendiri. Penambangan minyak, gas alam, batu bara, uranium, thorium, panas bumi, dan semisalnya membutuhkan modal sangat besar, keahlian khusus, serta manajemen proyek dan lingkungan yang memadai. Berdasarkan alasan ini, negara mewakili umat untuk mengelola kepemilikan bersama umat. Dengan sumber daya yang dimiliki, negara mengolah sumber daya energi dan mengembalikannya kepada umat. Negara berhak menentukan mekanisme pengembaliannya, apakah digratiskan, sekedar untuk menutup modal, atau mengambil keuntungan. Jikalau mengambil keuntungan, maka negara menggunakan keuntungan itu untuk membiayai kepentingan umat yang lain. Negara haram mengambil harta milik umum untuk kepentingan pribadi jajaran penguasanya. Yang kedua, pengelolaan sumber daya energi tidak boleh menyebabkan bahaya. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membahayakan dirinya sendiri maupun membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Polusi udara yang dapat menyebabkan kematian adalah bahaya. Perubahan iklim yang dapat menyebabkan bencana iklim adalah bahaya. Pencemaran lingkungan dan kerusakan ekologis yang mengancam kehidupan manusia dan alam adalah bahaya. Maka, pemanfaatan energi tidak boleh menyebabkan bahaya-bahaya tersebut. Sebagaimana dinyatakan pula dalam kaidah fikih, bahaya harus dilenyapkan. Memang seberapa besar kematian yang disebabkan oleh polusi udara? Di Eropa, lebih dari 20.000 kematian tiap tahun diatribusikan pada polusi batu bara. Korban jiwa di Cina lebih tinggi lagi, mencapai lebih dari 500.000 kematian tiap tahunnya. Total di seluruh dunia, polusi batu bara telah menyebabkan lebih dari 1 juta kematian per tahun. Dan jika ekspansi batu bara terus ditambah, kemungkinan korban jiwa akan semakin bertambah. Semua ini belum ditambah berbagai penyakit pernapasan yang dapat ditimbulkan, menambah panjang deretan kondisi bahaya yang disebabkan oleh batu bara. Pemanfaatan moda energi fosil termasuk batu bara harus didesain sedemikian rupa agar bahaya-bahaya tersebut tidak terjadi. Berlapis-lapis teknologi harus dikerahkan untuk mencegah pelepasan CO2 secara signifikan ke atmosfer. Sebagaimana terlepasnya polutan berbahaya juga harus dicegah. Dalam mata rantai hulu industri, penambangan batu bara tidak boleh sampai menyebabkan kerusakan ekologi. Berbagai sistem pencegahan dan mitigasi pencemaran limbah harus diterapkan sebelum tambang mendapatkan izin untuk beroperasi. Penzaliman terhadap penduduk sekitar pun tidak boleh dilakukan. Jika dibutuhkan ganti rugi,
relokasi atau sejenisnya, negara wajib memberi mereka kompensasi yang layak. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Amr bin Aus untuk bersikap adil dan tidak sewenang-wenang pada seorang Yahudi Mesir sebelum membangun masjid di atas tanahnya. Demikianlah bagaimana sumber daya energi seharusnya dikelola dalam Islam. Jika diamati baik-baik, maka tampak bahwa kondisi kedua akan terbentur dengan kewajiban negara yang lain, yakni melayani kebutuhan masyarakat secara optimal. Berlapisnya persyaratan untuk memenuhi kondisi tidak boleh membahayakan akan menyebabkan biaya final energi fosil menjadi sangat mahal. Padahal, negara membutuhkan energi untuk mengembangkan peradabannya dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kondisi ini akan memperberat tugas negara, karena mau tidak mau, negara harus mengkondisikan agar energi dapat terjangkau oleh seluruh masyarakat, yakni dalam bentuk subsidi. Padahal, kewajiban negara itu ada banyak, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan negara, dan lain-lain. Bukan berarti subsidi itu tidak boleh. Subsidi boleh saja diberikan pada masyarakat jika diperlukan. Namun, sumber daya yang dimiliki negara terbatas, sulit untuk memenuhi semua kewajibannya sekaligus secara optimal dapat mengorbankan satu atau lebih di antara kewajiban-kewajiban tersebut. Jika ada satu sektor yang secara teknis memang bisa didesain untuk tidak memerlukan subsidi, maka desain itu harus diwujudkan. Maka disinilah energi nuklir dapat tempat yang layak. Energi nuklir tidak perlu persyaratan berlapis untuk dimanfaatkan tanpa menyebabkan kondisi bahaya. Pasalnya, sebagaimana disebutkan sebelumnya, nuklir tidak melepaskan CO2, polutan berbahaya, serta memiliki dampak ekologis yang paling minimal. Mengingat sangat besarnya energi yang dilepaskan persatuan massa, energi nuklir tidak begitu terpengaruh terhadap kenaikan harga bahan bakar. Sehingga energi nuklir dapat memenuhi dua kewajiban negara sekaligus: memberikan pelayanan terbaik pada umat dan menjaga alam dari kerusakan. Berdasarkan alasan tersebut, maka mabda Islam adalah satu-satunya mabda yang mampu memfasilitasi perkembangan energi nuklir secara maksimal. Solusi teknis untuk menjaga lingkungan dan peradaban difasilitasi oleh mabda yang berasal dari pencipta manusia, alam, dan kehidupan yang tentu saja memiliki aturan terbaik untuk memelihara ketiganya. Masalah pengelolaan energi adalah masalah teknis juga masalah ideologis. Secara teknis, teknologi energi nuklir mampu menjadi solusi dengan sifatnya yang minim emisi, membahayakan, dan keandalan yang tinggi. Secara ideologis, mabda Islam adalah satu-satunya mabda yang dapat memfasilitasi berkembangnya energi nuklir, sehingga mampu menjaga keberlangsungan peradaban manusia tanpa harus mengorbankan lingkungan sebagaimana kapitalisme, atau sebaliknya, sebagaimana sosialisme. Islam bukan mabda yang mengharuskan manusia mundur ke abad pertengahan, tetapi juga tidak memicu kerakusan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Islam adalah mabda sempurna untuk mengatur manusia, alam semesta, dan kehidupan secara adil dan seimbang. Pengelolaan energi dalam mabda Islam terikat pada dua perkara, yakni kepemilikannya milik umat dengan negara sebagai wakil dalam pengelolaan, serta larangan untuk menyebabkan bahaya dalam pemanfaatannya. Mengingat tugas berat negara di berbagai sektor, maka sumber daya energi yang menjadi tulang punggung utama wajib memenuhi kedua kondisi tersebut tanpa memberatkan negara. Kewajiban tersebut tidak bisa dipenuhi dengan energi fosil, tetapi bisa dilakukan oleh energi nuklir. Dengan demikian, energi nuklir akan menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan energi negara, baik dalam bentuk listrik, kalor, maupun bahan bakar transportasi. Industri energi dibangun dengan dan untuk memaksimalkan peran nuklir, sementara sumber daya fosil dapat dimanfaatkan untuk keperluan non-energi.
Kapitalisme merupakan sumber masalah dalam pengelolaan energi, sementara sosialisme tidak bisa diharapkan sebagai solusi. Fakta tersebut adalah keniscayaan dari mabda karangan manusia yang tidak terlepas dari kepentingan dan hawa nafsu. Hanya Islam sebagai mabda yang berasal dari Sang Pencipta, satu-satunya harapan untuk menghentikan kisruh energi fosil dan memblokir kebodohan neo-Malthusian. Mabda Islam tersebut diterapkan dalam negara yang berlandaskan akidah Islam, yakni khilafah.